Halo, selamat datang kembali di TW Studio. Sebelum mau mulai videonya, dukung kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe untuk membantu kami lebih semangat lagi dalam menggali informasi-informasi yang menarik untuk kalian simak. Pada video kali ini, kita akan membahas seputar bangsa Viking. Benarkah bangsa Viking memeluk agama Islam? Penasaran dengan videonya? Mari kita simak. Viking adalah bangsa yang menjelajahi dunia pada abad ke-8 hingga ke-11. Mereka melakukan ekspedisi dari Eropa Barat hingga Asia Tengah. Penjelajahan itu membuat mereka berinteraksi dengan Muslim. Khalifah Harun ar-Rasyid menjalani hubungan dengan mereka. Pedagang Viking melakukan perdagangan bulu binatang, madu, kulit, gading, dan ikan. Pedagang Viking membawa koin perak Abbasiyah dalam jumlah banyak ke Skandinavia. Ribuan perak telah ditemukan di Rusia dan Baltik, seperti yang dilaporkan oleh Timothy Allen, Joseph Tyner, dan Thomas Hoekstra dalam buku mereka Supply Chain Sustainability. Perak yang disebut di wilayah Arab dengan menggunakan dirham digunakan bangsa Viking. Thomas Noonan menegaskan koin itu adalah dirham yang memajukan bangsa Viking. Pada akhir abad 19, arkeolog Ismar Stolp menghabiskan bertahun-tahun menggali kuburan di dekat Bjärka, sebuah kota di Pulau Swedia, Björkö. Tempat itu menjadi pusat perdagangan utama selama zaman Viking. Dalam kuburan wanita yang wafat pada abad 9, ilmuwan menemukan cincin perak dengan batu ungu yang sekarang ada di koleksi Museum Sejarah Swedia. Temuan sebuah cincin wanita Viking tertulis lafaz Allah mengundang penasaran bagaimana peradaban berbeda ini bertemu. Cincin misterius itu memicu sejumlah teori bagaimana mereka sampai di Swedia. Cincin itu bisa saja tak berarti apa-apa bila saja tidak ditemukan bukti lainnya yang menghubungkan Viking dengan peradaban Islam. Sayangnya, amnesia sejarah membuat hubungan keduanya seolah kabur. Pada abad ke-8 hingga 11 Masehi, Viking menguasai sejumlah wilayah dari Eropa Barat hingga Asia Tengah. Dari sana saja tergambar adanya masa kebersamaan Viking dengan kepemimpinan dinasti Islam yang dimulai dari era Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Khilafah Harun ar-Rasyid, kontak peradaban Islam dengan kultur, agama, dan etnik di luar mereka sudah terjadi. Baitul Hikmah jadi buktinya. Bukti-bukti juga menunjukkan adanya hubungan baik antara Harun ar-Rasyid dan Raja Charlemagne, pemimpin bangsa Frank sekaligus pendiri Kekaisaran Romawi kala itu. Charlemagne merupakan salah seorang penguasa terkemuka. Hubungan baik dengan Raja Charlemagne dimanfaatkan pula oleh dinasti Abbasiyah untuk mengembangkan hubungan dagang, termasuk dengan para pedagang Viking. Sama seperti pedagang Muslim, para pedagang Viking juga mengandalkan sistem barter untuk beberapa komoditas seperti bulu, madu, kulit, daging, dan ikan, dan beberapa komoditas lainnya. Perak dan beberapa logam terbilang benda mewah saat itu. Perak Abbasiyah dibawa para pedagang Viking ke Skandinavia, Rusia, dan Baltik. Selain karena buku karya ilmuwan Muslim yang diterjemahkan ke bahasa-bahasa Eropa, mata uang dirham juga disebut turut berperan dalam perkembangan era Viking dan digunakan sebagai mata uang pada abad 10 hingga 12 Masehi. Sementara itu, mirip orang Viking, ilmuwan dan para penjelajah Muslim juga senang mengunjungi berbagai tempat. Pada masa awal rute dagang Volga, para penjelajah Muslim pertama kali memperhatikan orang Viking atau Rus dalam bahasa Arab. Orang Viking kemudian dikenal sebagai Rusia atau Oleg karena pangeran Viking pernah memimpin ekspedisi ke wilayah yang hari ini dikenal sebagai Rusia. Riset mengkonfirmasi cincin itu diukir dengan tulisan Arab, memberikan bukti fisik yang jarang terjadi antara Viking dan dunia Islam. Cincin tersebut merupakan satu-satunya dengan tulisan Arab yang pernah ditemukan di situs arkeologi Skandinavia, Bjärka, yang terletak sekitar 19 mil 30 km dari Stockholm di Pulau Björkö, merupakan pusat perdagangan di era Viking dan dipelihara sebagai situs warisan dunia UNESCO pada 1993. Cincin tersebut bertuliskan lillah yang oleh para peneliti diterjemahkan sebagai milik Allah. Cincin itu awalnya dikatalogkan sebagai perak dan amesti. Selain menggali cincin itu, sebuah fakta berkaitan dengan wanita Viking adalah ia tampaknya dikuburkan dan bukan dikeramasi. Ini menunjukkan wanita tersebut mungkin termasuk di antara orang-orang Viking yang memeluk Islam setelah berinteraksi dengan Muslim. Oleh karena itu, bukti ini dapat mengungkapkan bahwa Islam bukan hanya agama populer pada zaman kuno di Timur, tapi juga berakar kuat di Eropa. Bukti mengenai Viking yang masuk Islam termasuk menjadi Momar yang dicatat oleh ahli geografi Muslim abad ke-16 Amin Razi
Dia menulis hewan ternak Viking sangat berharga, bahkan mereka yang telah masuk Islam juga menginginkannya. Komunitas Viking yang masuk Islam di Tenggara, Sevilla, menjadi terkenal karena memasok keju ke Cordoba dan Seville. Andreuma juga berkomentar tentang bagaimana Viking di Rusia sangat dekat dengan Islam. Saat itu, raja mereka tidak dapat memutuskan mana agama yang paling sesuai dengan mereka. Oleg, seorang pangeran Viking dan pemimpin Rusia, meminta perwakilan Katolik Roma, Kristen Ortodok Yunani, Yudaisme, dan Islam untuk datang dan membujuknya. Dia awalnya sangat tertarik dengan Islam, tetapi karena ada pelarangan alkohol, maka dia memutuskan tidak jadi memeluk Islam. Ia memilih Kristen Ortodok sebagai agama masyarakat Viking. Itulah sedikit sejarah tentang bangsa Viking. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Terima kasih telah menonton videonya, dan sampai jumpa di video menarik lainnya.